wa yubadiru min marun bifatiin wujuban infata bala ngutri fayalzamuhul aqdha'u qauran fauran qala saykhuna Ahmad bin Hajarin rahimallahu ta'ala waladhi yadharu anhu yalzamuhu sarfu jami'i zamanihi lil qada'i madamayahta julisarfihi fimalaya bulu minhu wa anahu yarumu alaihi tatawu'u wa yubadiru bih natban in fata bi'udrin ka naumin lam yata'adun bihi wa nisya nin kadalik bersegera melaksanakan sholat yang ditinggalkan oleh orang yang telah disebutkan hukumnya adalah wajib. Jika sholat tersebut ditinggalkan dengan tanpa udzur, maka wajib baginya mengganti atau mengqadha sholat tersebut segera. Guru kita Syekh Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, jelaslah bahwa baginya wajib menggunakan seluruh waktunya mengganti sholat yang ditinggalkan selain waktu yang ia butuhkan untuk digunakan dalam hal yang wajib, dan haram baginya melakukan kesunahan. Sunnah segera mengqadha sholat yang ditinggalkan sebab udzur seperti tidur yang tidak ceroboh, begitu pula lupa. Wa yusanu tartibuhu ai fayafdil sunha qabla zuhri wa kada wa taqdimuhu ngala hadirati la yakhafu fautaha in fata bi'udu duhri in fata bi'udri wa in khasyiya fauta jama'atiha alal mu'tamidi wa ita kota bila ngotarin fayahbu atadimuhu alaiha ama ida khofa kautal khosyirati bi an yaqa ba'duha wa in qal kharijal waqati wa yalzamuhu bat'u biha wa yajibu taqdimuhu maqata mafata bi ghairi ngotarin ngala mafata bi ngotarin wa in fakta tartiba li anahu sunatun wal badaru wajibu wa bunda wa yundabu takhirul rawatibi anil fawaiti bi ngoterin wa yajibu takhiruha anil fawaiti bi ghairi ngoterin. Disunahkan untuk teman tartib sholat yang ditinggalkan, maka sholat subuh dikerjakan terlebih dahulu sebelum zuhur dan begitu seterusnya. Disunahkan melakukan sholat qadha atas sholat yang hadir yang tidak
Disunahkan mendahulukan sholat qadha atas sholat yang hadir yang tidak ditakutkan habis waktu. Jika sholatnya ditinggalkan dengan sebab udzur, walaupun orang tersebut takut kehilangan sholat berjamaah dari sholat yang hadir, menurut pendapat yang mu'tamad, walaupun orang tersebut takut kehilangan jamaah dari sholat yang hadir menurut pendapat yang mu'tamad. Jika sholat tersebut ditinggalkan dengan tanpa udzur, maka wajib baginya untuk mendahulukan mengerjakan sholat qadha dengan mengakhirkan sholat yang hadir. Sedangkan apabila ia takut kehilangan waktu yang hadir dengan adanya sebagian waktu hadir, walaupun hanya sedikit di luar waktunya, maka wajib baginya mengawali sholat yang hadir. Wajib mendahulukan sholat yang ditinggalkan tanpa udzur atas sholat yang ditinggalkannya dengan udzur walaupun menyebabkan kehilangan tertib. Sebab hukum tertib hanya sunnah, sedangkan hukum bersegera hukumnya wajib. Disunahkan untuk mengakhirkan sholat rawatib dari sholat yang ditinggalkan dengan udzur, dan wajib mengakhirkan atas sholat yang ditinggalkan dengan tanpa udzur. Tanbih: man mata wa alaihi sholatu fardhi lam yufdha wa lam tufda anhu wa fi qauli annaha tuf'alu anhu au sabiha amlama hakahul ngobadiyu anis safi'ihi li khabari fihi wa fa'ala bihi sunkiyu ngan badi aqoribihi. Peringatan: barang siapa meninggal dunia sedang dia masih memiliki tanggungan sholat fardu, maka sholatnya tidak diganti dan tidak dibayar fidyah sebagai ganti sholat yang ditinggalkan. Sebagian pendapat mengatakan sholat tersebut dapat dikerjakan sebagai ganti sholat yang ditinggalkan, baik orang tersebut berwasiat maupun tidak. Imam Al-Ubaidi menghikayatkan pendapat tersebut dari Imam Syafi'i sebab adanya hadis tentang hal tersebut, dan Imam Subki dengan pendapat tersebut melakukan sebagai ganti sholat yang ditinggalkan oleh sebagian kerabatnya. Wa yumaru dusayyan dakarun au unsa mumazun sor yaqulu wa yasharibu wa yastanhi wa dahu ai yajabu ala kulli min abawaihi wa in ala sumal wasyi wa ala maliki rufiqi an ya'mura biha ai asolah walau fadoa wa bi jami'i surutiha li sabarin ai ba'da sab'i minas sabina ay inda tamamiha wa in maizan fan qablaha wa yanbaghi ma syighati amra tahdidu wa yudrabu sorban ghaira mubarrahin wujubah miman dzukira 'alaiha ayyi balagha sana sinin wa ida balagha asaran sinina fataribuhu 'alaiha kasaumi atau qahu fa inhu yumaru bihi li sab'in wa yudraba alaihi li asyarin kal sholah wa hikmatu
dalika tamari nu alal ibadati li yatau daha fala yanrukaha wa bahasal utra'iyu fi kina sohirin kafirin tataka bisahadataini anhu yumaru zatban bisolatin wa saumi yuhasu alaihima min ghairi darbin liyal fal khaira ba'da bulughi wa in abal qiyasu dalika antahai. Dan diperintahkan kepada anak kecil maupun perempuan yang telah tamyiz, yakni telah dapat makan, minum, dan istinja sendiri. Maksudnya bagi setiap dari kedua orang tua, walaupun setingkat ke atasnya, kemudian orang diwasiati dan orang yang memiliki budak untuk memerintahkan mengerjakan sholat, walaupun sholat tersebut adalah sholat qadha dan seluruh persyaratan sholat ketika anak tersebut telah mencapai umur setelah 7 tahun. Maksudnya setelah sempurna umur 7 tahun walaupun anak tersebut telah tamyiz sebelum umur tersebut. Dan sebaiknya besertaan memerintahkan juga disertai dengan menakut-takuti. Wajib bagi orang-orang yang telah disebutkan di atas untuk memukul anak tersebut dengan pukulan yang tidak menyakitkan ketika ia meninggalkan sholat, walaupun qadha atau meninggalkan satu syarat dari syarat-syarat sholat setelah sempurna mencapai umur 10 tahun. Karena hadis yang sahih diperintahkan anak kecil untuk melaksanakan sholat ketika berumur 7 tahun dan ketika berumur 10 tahun maka pukullah anak tersebut saat meninggalkannya. Seperti halnya kewajiban memerintahkan puasa bagi anak yang telah mampu melaksanakannya. Maka anak tersebut diperintahkan untuk melaksanakannya ketika berumur 7 tahun dan dipukul saat meninggalkannya ketika berumur 10 tahun. Seperti halnya sholat. Hikmah dari hal tersebut adalah melatih untuk melakukan ibadah agar anak terbiasa sehingga tidak meninggalkannya. Imam Al-Adhari pernah membahas permasalahan budak kecil yang mampu mengucapkan kalimat syahadat bahwa anak tersebut sunnah untuk diperintahkan untuk mengerjakan sholat dan puasa dengan motivasi tanpa pemukulan supaya anak tersebut terbiasa melakukan kebiasaan setelah balik. Walaupun secara qiyas hukum sunnah tersebut ditolak.